Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sheila Fatuningsi, saya dari kelas 4B Komunikasi. Di sini saya ingin sedikit menjelaskan mengenai aliran jurnalisme. Adapun aliran yang ingin saya jelaskan yaitu jurnalisme sastrawi. Jadi jurnalisme sastra adalah jenis tulisan jurnalistik yang teknik dan gaya penulisannya menggunakan cara yang biasa dipakai dalam karya sastra, misalnya seperti dalam cerpen atau novel. Jurnalistik sastra menyajikan jurnalisme yang lebih menarik dibaca, menyentuh emosi pembaca, dan memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai daerah atau tokoh tertentu. Kemunculan jurnalisme sastra ditandai dengan dimulainya gerakan New Journalism di Amerika Serikat. Gerakan ini populer di Amerika Serikat pada tahun 1960 sampai 1970-an. Tulisan-tulisan bercorak jurnalistik sastra mudah ditemukan di media daring, koran, dan majalah. Kemudian karakteristik. Meski menggunakan gaya penulisan fiksi di dalamnya, namun jurnalisme sastrawi bukanlah fiksi. Isi laporannya tetap berdasarkan fakta. Jadi, jurnalisme sastrawi bukanlah penulisan berita yang berdasarkan fiksi, melainkan penulisan berita yang menggunakan teknik kesastraan. Adapun karakteristik jurnalisme sastra yaitu menggunakan kaidah dan elemen-elemen sastra dalam penulisannya, tidak menggunakan gaya piramida terbalik dalam pemberitaannya. Sama seperti jurnalisme lainnya, jurnalisme sastrawi juga menggunakan unsur 5W+1H. Harus faktual, pelaporan berita tidak dibatasi oleh tengah waktu. Penulisan dan reportasenya membutuhkan waktu yang tidak singkat. Sumber data diperoleh dengan mengandalkan reportase lanjut, menggunakan rekap publik dan catatan historis. Diperoleh dari banyak narasumber, bukan hanya dari satu atau dua narasumber. Dokumen yang sah, buku harian, catatan pribadi, dan publikasi resmi lainnya. Isu-isu yang diangkat bukan yang populer atau sedang tren. Kemudian proses peliputan. Jurnalisme sastra ditulis dengan keintiman dan gaya yang artistik atau unik. Dengan teknik pengisahan yang membawa omongan orang-orang secara real, deskriptif, bisa mengunggah emosi pembaca, naratif, simbiolis, eksperimental, dan kadang puitis. Waktu penulisan dan reportasenya bisa memakan waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, sehingga pelaporan yang ditulis pun memiliki kemendalaman. Adapun proses peliputan jurnalisme sastra sebagai berikut. Pertama, liputan umumnya mengenai berbagai hal yang telah lama dan rutin dilakukan. Penulisan bersifat intim, informal, terbuka, dan manusiawi. Kedua, penulisan sederhana, ringkas, dan memiliki gaya yang khas. Tiga, struktur pelaporan mengisahkan kembali berbagai kejadian secara utuh. Keempat, gaya pengisahannya dengan mengembangkan pemaknaan secara setahap demi setahap. Kelima, kisah-kisah atau isu yang diangkat bermula karena wartawan tergerak untuk mengisahkan atau mengangkat subjek, topik, atau objek yang menarik perhatiannya. Dan keenam, sudut pandang pengisahannya unik. Berdasarkan proses peliputannya, teknik pelaporan jurnalisme sastra bisa dibilang penuh dengan detail-detail potret subjek. Hal ini sengaja diserahkan pada pembaca oleh jurnalis untuk dipikirkan, direnungkan, dan ditarik sendiri kesimpulannya. Pembaca diajak untuk berimajinasi dari fakta-fakta yang telah dirancang oleh jurnalis dalam urutan adegan, percakapan, dan amatan suasana. Kemudian, gaya publikasi. Jurnalisme sastra berfokus untuk menggabungkan jurnalisme dengan tulisan kreatif non-fiksi. Bergantung pada gaya publikasi dan kesamaan teknik penulisan. Jurnalisme sastra memiliki kesamaan dengan beberapa jenis tulisan kreatif non-fiksi lainnya. Karya tulis non-fiksi memiliki tenggat waktu, unsur dan kaidah kreatif yang berbeda-beda. Di antaranya, pertama, memoir. Dapat juga disebut sebagai buku kenang-kenangan, merupakan catatan peristiwa atau fakta dari sudut pandang penulis, bisa personal maupun lembaga atau kelompok. Seringkali dibuat oleh orang besar dan penting untuk menggambarkan atau menjelaskan sebuah peristiwa dan menunjukkan posisinya dalam cerita tersebut. Kedua, ada biografi. Biografi adalah riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain.
Biografi dalam jurnalisme sastrawi ditulis bergaya sastra, seperti sedang menceritakan pengalaman hidup seseorang dalam bentuk cerpen atau novel. Ketiga, esai personal. Seperti esai pada umumnya, kemudian ditambahkan dengan kaidah sastra, tetapi tetap menunjukkan kebenaran di dalam tulisan, sehingga pada akhirnya terlihat seperti cerita tetapi bukan fiksi, karena ditulis berdasarkan kenyataan yang sebenarnya. Tulisan seperti ini membuat pembaca bisa mengikuti alur cerita secara detail dan jelas, serta dapat mengembangkan imajinasi pembaca. Keempat, ada artikel feature. Artikel feature merupakan tulisan berupa bagian kecil dari sebuah wacana yang panjang dan mengindahkan kaidah serta elemen-elemen sastra. Artikel ini dapat memuat tentang profil seseorang, sejarah, pengalaman manusia, atau sebuah peristiwa atau keadaan yang tidak terlalu menjadi perhatian masyarakat. Kelima, esai sastrawi. Tulisan atau karangan prosa yang membahas masalah secara sepintas kemudian dibahas dalam perspektif penulisnya dengan menggunakan elemen-elemen sastra, seperti misalnya dengan membahas sejarah atau asal-usul dari sebuah permasalahan. Terakhir, jurnalisme sastra dan masyarakat. Jurnalisme sastra dengan segala elemennya tentu akan lebih mudah dimengerti apabila mereka yang membaca memiliki referensi sebelumnya, atau setidaknya sempat membaca karya sastra yang berkualitas, sehingga melalui bacaan itu akan menghasilkan tulisan yang berkualitas pula. Kegiatan jurnalistik merupakan kegiatan yang juga ditujukan untuk membangun masyarakat. Oleh karena itu, diharapkan pendidikan jurnalistik dapat dirancang untuk memenuhi kebutuhan industri serta masyarakat. Sekian penjelasan singkat dari saya mengenai aliran jurnalisme, yaitu jurnalisme sastrawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.